Bagi Anda yang ingin membangun usaha sendiri, perhatikan persyaratan berikut ini. Dan untuk teman-teman yang tidak punya modal dan terkendala dengan modal ingin memulai usaha bisnis, jangan khawatir. Simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gani Abdul di channelnya Edukasi dan Bisnis. Dengan banyaknya tumbuh wirausaha yang baru itu dikarenakan karena ingin mempunyai penghasilan tambahan. Tetapi untuk membangun usaha sendiri itu gampang-gampang susah ya, apalagi dengan faktor modal yang harus disiapkan. Apalagi bagi teman-teman yang terkendala dengan masalah modal. Apa saja syaratnya yang harus dipersiapkan selain modal? Syarat-syarat yang dibutuhkan berbentuk dokumen. Dokumen tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi apabila ingin mendirikan usaha. Dokumen-dokumen yang dimaksud di sini seperti pertama, surat keterangan domisili usaha. Surat keterangan domisili usaha merupakan dokumen izin usaha yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan atau kecamatan tempat usaha Anda didirikan. Dokumen ini penting untuk diurus supaya Anda menjadi lebih mudah dalam membentuk dokumen lainnya, seperti nomor pokok wajib pajak, daftar perusahaan, dan surat izin perusahaan. Lalu yang kedua, nomor pokok wajib pajak. Setelah Anda mendapatkan surat keterangan domisili usaha, berarti sudah bisa mengurus nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak akan diberikan kepada wajib pajak dan bisa digunakan sebagai sarana administrasi pajak maupun identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya. Jika ingin memiliki nomor pokok wajib pajak, maka harus mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak terdekat dan pengamatan potensi perpajakan. Yang ketiga, surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha wajib dimiliki oleh pemilik usaha perseorangan, badan usaha maupun perusahaan. Surat ini bisa dijadikan sebagai bukti izin dan legalitas dari tempat usaha Anda sudah sesuai dengan tata ruang wilayah. Anda bisa mengajukan permohonan yang ditujukan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan surat izin ini. Masa berlaku surat izin tempat usaha biasanya selama 3 tahun. Lalu izin usaha dagang. Biasanya usaha dagang dikelola oleh perorangan. Meski usaha yang dimiliki bukanlah badan usaha, Anda sebagai pemilik usaha badan juga tetap membutuhkan izin usaha dagang. Hal ini dikarenakan izin ini bisa dijadikan sebagai tanda bukti sah dan juga legalitas usaha. Untuk mendapatkan usaha dagang juga sangat mudah karena hanya dengan mengajukan permohonan melalui kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Yang kelima, surat izin usaha perdagangan. Memiliki usaha perdagangan seperti perusahaan, persekutuan, perseorangan, dan koperasi ternyata juga membutuhkan surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan domisili atau lokasi perusahaan. Surat izin usaha perdagangan juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Surat izin usaha perdagangan terbagi dalam 4 kategori seperti surat izin usaha perdagangan mikro, surat izin usaha perdagangan kecil, surat izin usaha perdagangan menengah, dan surat izin usaha perdagangan besar. Lalu yang keenam, tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan merupakan bukti sah yang menyatakan bahwasanya usaha Anda sudah terdaftar secara sah. Tanda daftar perusahaan wajib dimiliki oleh pemilik usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas, komdetsair, dan perusahaan yang tidak berbadan hukum berarti tidak membutuhkan dokumen ini. Perusahaan yang ingin mendapatkan tanda daftar perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan penegasan dan persetujuan akte pendirian perusahaan dari Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Surat izin mendirikan bangunan adalah surat izin yang diberikan pemerintah daerah kepada badan hukum atau pengusaha yang akan mendirikan suatu bangunan untuk tujuan membuka usaha.
di mana IMB diterbitkan sesuai dengan perizinan yang diberikan. Tujuan diberikannya IMB untuk menjaga ketertiban tata guna lahan. Selain itu, juga bertujuan untuk memanfaatkan fungsinya sesuai dengan peraturan tata kota. Itulah syarat-syarat mendirikan usaha yang perlu Anda ketahui untuk mengembangkan usaha. Anda memerlukan modal yang tidak sedikit. Apakah suatu bisnis atau usaha dapat dimulai tanpa modal? Memulai bisnis tanpa modal mungkin terdengar sulit untuk menjadi sebuah kenyataan. Namun, bukan berarti membangun bisnis Anda harus selalu menguras seluruh tabungan dan membutuhkan uang banyak. Pasalnya, di era digital sekarang dengan maju perkembangan teknologi dan informasi, Anda bisa memulai bisnis tanpa modal. Hal ini lantaran modal berperan besar dalam operasional bisnis, seperti uang yang sangat diperlukan untuk membeli bahan hingga menghasilkan produk. Adapun modal seperti kreativitas akan mengembangkan bisnis. Apakah semua wirausaha harus memiliki modal besar untuk memulai bisnis? Bagaimana jika tidak memiliki modal besar? Bisnis idealnya membutuhkan modal, namun kini berbisnis bisa dilakukan tanpa modal atau setidaknya dengan modal yang relatif kecil. Namun, bagi kamu yang belum memiliki modal besar, tetap bisa memulai bisnis. Saya rasa memulai usaha bisnis dengan modal kecil itu bisa saja teman-teman, tapi modal kecil di zaman sekarang ini relatif ya. Tergantung mau buka usaha apa dan apa saja yang harus disiapkan. Dan yang jadi pertanyaan, berapa hasilnya dan potensinya yang bisa didapatkan dari usaha tersebut. Misalnya teman-teman ingin punya penghasilan besar, ingin punya tabungan untuk masa depan pendidikan anak-anaknya, atau ingin punya aset tapi secara cash, dan lain sebagainya. Saya rasa kecil kemungkinan kalau usaha bisnis dengan modal kecil, apalagi tanpa modal ya. Tapi jangan salah teman-teman, jika Anda mengetahui informasi yang benar, saat ini ada loh usaha bisnis yang telah disiapkan semuanya fasilitasnya, tanpa kita memikirkan modal besar untuk menyiapkan pabriknya, kantornya, perizinannya, dan manajemen atau produknya. Tanpa risiko, tapi potensinya besar dan tidak dibatasi, sehingga teman-teman bisa mewujudkan keinginan di atas tadi. Seperti ingin punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, bahkan profit yang besar dari perusahaan. Jika teman-teman ikut arahannya dan jalankan sesuai sistemnya yang benar. Sudah banyak buktinya dan faktanya yang telah berhasil merdeka dari ekonominya, terbebas dari hutang dan riba, punya aset secara cash, yaitu bisnis B Corporation Syariah. Bisnis PT BES adalah sebuah peluang usaha yang bergerak di bidang penjualan langsung yang memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, modal usahanya sangat kecil dan tidak ada risiko sama sekali. Namun, meskipun modalnya kecil, memberikan potensi profit yang besar hingga jutaan rupiah per bulan. Yang kedua adalah bisnis PT BES ini sebuah perusahaan yang memiliki segmentasi produk yang sangat luas ya. Karena segmentasinya luas, sehingga memudahkan para mitra-mitranya untuk mengerjakan usaha ini, mulai dari pertanian, peternakan, kecantikan atau skincare, kemudian ada juga kesehatan dan lain sebagainya. PT BES melakukan penjualan produk yang real. PT BES ini bukanlah bisnis dengan konsep money game ataupun investasi, namun real bagaimana PT BES ini menjual produk. Faktanya, PT BES saat ini telah memiliki lebih dari 100 jenis produk. Selanjutnya, PT BES ini merupakan sebuah bisnis yang aman dikerjakan karena telah memiliki legalitas yang jelas dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sudah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Kemudian juga sudah mendapatkan sertifikasi halal sistemnya sesuai dengan syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan PT BES ini perusahaan yang sangat layak untuk kita ikuti, yang telah terbukti mendapatkan banyak sekali penghargaan yang diselenggarakan dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia,
Salah satunya yang paling keren adalah sebagai perusahaan dengan produk terlaris dan juga perusahaan penjualan langsung terbaik di Indonesia. Poin selanjutnya, PT BES ini memberikan prospek bisnis yang sangat menarik, peluang yang sangat menarik, karena PT BES dapat membagi keuntungan kepada mitra-mitranya sebesar 60% plus. Keuntungan-keuntungan itu bisa berupa profit harian, kemudian profit mingguan, ada profit bulanan, ada juga prestasi pencapaian, dan juga promo-promo menarik lainnya. Yang terpenting adalah PT BES ini adalah sebuah perusahaan yang telah terbukti mampu membantu ribuan orang sukses dari berbagai latar belakang. Mereka bisa mendapatkan penghasilan, bisa mendapatkan peningkatan hidup, bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik, bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mereka bisa melunasi hutang-hutangnya, mereka bisa membeli kendaraan terbaru cash, kemudian mereka juga bahkan bisa menjalankan ibadah ke tanah suci bersama keluarga, bisa berlibur bersama keluarga, bahkan bisa memiliki rumah cash, dan semua itu rata-rata dikerjakan hanya dalam waktu 2-5 tahun saja, dikerjakan dengan serius, dikerjakan dengan fokus, dikerjakan sesuai dengan sistem yang benar. Bagi Anda yang belum bergabung di bisnis PT BES ini, segeralah bergabung. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang PT BES. Saya berdoa semoga Anda bisa mendapatkan seperti yang ribuan orang telah dapatkan.